Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menceritakan tentang dua manusia yang berbeda ini, suatu ketika Ali radhiyallahu an ketika menjadi khalifah di Kufah, ketika dia berkhutbah, tiba-tiba ada seseorang yang bernama Sa'ad bin Suhan al-Abdi radhiyallahu an bertanya kepada Ali radhiyallahu an. Kata Sa'ad bin Suhan, "Ya Amiral Mu'minin, mata yakhrujad Dajjal?" Wahai Amiral Mu'minin, kira-kira kapan munculnya Dajjal itu? Maka Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an beliau mengatakan, "Wahai Sa'sa', engkau bertanya kepadaku sesuatu yang sangat besar, maka akan aku jawab, dan tolong ingat-ingat jawabanku." Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, "Idza amatan nasu shalawat," apabila manusia sudah mulai meninggalkan salat, "wa adha'ul amanah," apabila manusia sudah melalaikan amanah, "wa kana al-hilmu dha'fa wadh-dhulmu fakhra," dan ketika sifat lemah lembut sudah melemah di hati manusia, kemudian kezaliman semakin menguat dan menjadi sebuah kebanggaan, maka di situ Dajjal akan keluar. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, "Wa umara'uhum fajarah, wa uzara'uhum khawanah, wa a'wanuhum zalamah, wa qurra'uhum fasaqah." Dan ketika para pemimpin yang diangkat adalah pemimpin-pemimpin yang bejat, kemudian para menterinya adalah para pengkhianat-pengkhianat bangsa, dan para pendukungnya adalah orang-orang zalim, dan para ulamanya menjadi ulama-ulama su', ulama-ulama yang fasik. Maka ketika itu Dajjal akan keluar. Kemudian Ali radhiyallahu melanjutkan, "Wa dhahara al-jawru wa fasaz zina wa dhahara ar-riba wa quti'atil arham." Dan ketika kezaliman dan kelaliman menyeruak di tengah-tengah bumi ini, kemudian menyebarnya zina, tampaknya riba, dan orang sudah mulai memutuskan silaturrahim, maka itu juga alamat telah dekatnya munculnya Dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, "Wattukhidatil qainat wa syuribatil khumur." Dan ketika manusia sudah mulai memanggil-manggil para penyanyi untuk menyanyi, kemudian khamar diminum secara bebas. Artinya di sini ikhwatu fiddin, maka kalau itu terjadi maka telah dekat kemunculannya. Dan hari ini kita lihat anak-anak kita dicuci otaknya oleh televisi-televisi, kemudian dibayangkan kalau dia ingin seperti selebritis fulan dan fulana, karena merasa bahwa kalau menjadi artis dan selebritis itu hidupnya senang. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, "Wa nuqidatil uhud wa dhuyyatil atamah wa tawanan nas fi salatil jamaah." Kemudian ketika manusia sudah mulai tidak peduli dengan janji, mereka khianati janji-janji, kemudian sudah lemah, orang lemah untuk melakukan qiyamul lail. Dan hari ini kita lihat ada orang ikhwatu fiddin, dia rela tidur di siang hari hanya untuk nonton bola dunia di malam hari.
bangun dia di malam hari, kopinya sampai 1 ember biar nggak tidur, dia rela seperti itu ya. Kemudian dan manusia sudah mulai lalai dan malas untuk sholat di masjid, tentu bagi laki-laki. Padahal kata Ali radhiyallahu an, perhatikan, wa zakhraful masajid wa tawwalul manabir wa halul masahif. Padahal masjid pada hari ini kita saksikan hampir semua masjid itu tidak ada yang jelek, semua bagus, besar-besar, indah-indah. Tapi kemana orang-orang yang sholat di dalamnya? Kemudian menara tinggi-tinggi, sampai sekarang mencari masjid, mengenali masjid itu lebih mudah dengan cara apa? Melihat menara. Oh, di sana ada masjid. Dari mana antum tahu? Tuh menaranya. Artinya orang dimudahkan untuk mencari dan melangkahkan ke masjid. Karena apa? Tidak disusahkan orang cari masjid, tapi orang malas ke masjid. Kemudian juga mereka mulai meninggalkan mushaf. Padahal cetakan Al-Quran itu hampir setiap tahun dicetak, disebarkan di mana-mana. Quran itu tidak sulit untuk mendapatkannya, tapi orang malas membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan nunggu Ramadan kan? Karena ada tadarus. Sampai Ramadan nggak juga baca Quran. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, apabila ini sudah terjadi, maka dekatlah munculnya Dajjal. Kemudian Ali melanjutkan, wa akhadur rusha wa akalur riba wasta'malus sufaha wastakhaffu bid-dima. Ketika manusia sudah mulai mudah untuk memakan rasuah, sogok menyogok. Di negeri kita ini korupsi itu bukan hanya tingkat level atas saja, level bawah pun sama. Bahkan antum buat KTP saja kadang-kadang ada pelicinnya ya. Bahasa rasuah itu kan bahasa pelicin katanya. Kalau ingin licin pakai oli saja. Jadi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dan ini sudah banyak di mana-mana. Hampir semua sektor pekerjaan itu mesti ada rasuah. Padahal Rasul mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang memberikan sogokan, orang yang memakan sogokan sama-sama di neraka. Wa akalur riba, dan orang sudah gemar memakan riba. Bahkan ada orang yang nggak mau kerja dengan cara menyimpan uangnya di bank-bank konvensional. Dia hanya makan bunganya saja. Bahkan riba di hari ini subhanallah luar biasa. Karena riba itu mudah didapati hampir di semua tempat. Di tiang listrik ada riba, di pohon pisang ada riba, di pagar-pagar orang ada riba, gitu kan. Silahkan pinjam dengan gadekan bunga kecil kan. Jadi semua orang terlibat dengan riba. Kemudian ketika manusia sudah mulai menjadikan para pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang bukan bidangnya, dia letakkan di situ. Harusnya ketika Anda mencari pemimpin atau pengurus untuk memimpin sesuatu, cari pemimpin-pemimpin yang layak dan bisa mengurus urusannya. Contoh saja umpamanya yang paling mudah pesantren ataupun yayasan. Kadang orang-orang mencari pemimpin yang bukan orang-orang ahli agama. Macam mana orang yang bukan ahli agama memimpin pesantren yang notabene di situ diajarkan Al-Quran dan Sunnah? Jadi apa itu pesantren jadinya? Ini oke lah pesantren-pesantren. Lah yang lebih dari itu seperti kepala desa, lurah, camat, bupati, sampai kepada presiden. Ketika manusia sudah melalaikan itu, dan mereka juga menganggap remeh persoalan darah. Kalau orang sudah menganggap remeh persoalan darah, ikhwan, maka itu alamat telah dekat keluar Dajjal.